niat rukun salat, takbiratul ihram rukun salat, dan dikatakan takbiratul ihram kalau ketika takbir itu ada niat. Jadi kalau nggak pakai niat, dia takbir biasa. Ya apa bedanya Pak dengan takbir ruku Allahu Akbar dan takbir-takbir yang lain? Nggak ada bedanya. Dikatakan takbiratul ihram karena di dalam takbir itu ada niat sholat. Makanya lisan mengucapkan takbir, hati berniat untuk sholat. Jadi saya tegaskan sekali lagi, mulai sekarang kalau takbir sertai niat, karena kalau tidak ada sholat baginya. Ini 4 madhab loh, nggak ada perselisihan itu. 4 madhab sepakat tentang itu semua. Baik, kemudian yang berikutnya, mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Jadi ngangkatnya itu sunnah. Yang rukun cuman takbirnya saja, takbiratul ihramnya. Ngangkatnya sunnah. Adapun cara mengangkatnya ini ada 2 kaifiyah. Ada yang sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan bahu. Baik, saya bacakan dulu keterangannya satu persatu. Yang sejajar dengan bahu, Bapak Ibu, dari Salim, dari bapaknya an abihi, dari bapaknya Salim, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tatahas salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibaih. Beliau apabila membuka salatnya, takbiratul ihram maksudnya, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya mankibaih, sehingganya kedua tangan itu setentangan, sejajar dengan kedua bahu. Begini Pak, enggak begini ya, ini dada bukan bahu. Enggak juga begini, ini kedepanan, harus bahu diambil. Ini bahu namanya, harus diambil bahunya, setentangan dengan kedua bahu. Keterangan dari bapaknya Salim. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 739, Sahih Muslim 390. Ini yang pakai bahu. Dalil kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul idza qama lis-salati, apabila berdiri untuk salat, rafa'a yadaihi hatta takuna hadwa mankibai, beliau berdiri untuk salat mengangkat kedua tangannya sehingganya kedua tangan itu sejajar dengan kedua bahunya. Terangan yang tadi itu selalu bahu patokannya, jari-jarinya sedikit melampaui bagian atas bahu, jari-jarinya. Sahih Muslim nomor hadis 390 dan tercantum dalam kitab hadis yang lainnya. Baik, yang kedua, ngangkat tangan itu sejajar dengan kedua telinga. Ini dari Malik bin Al-Huwairis, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul, kana idza kabbar, apabila beliau bertakbir, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima udunaihi, sehingganya kedua tangan itu
setentangan dengan kedua telinga. Begini, ingat telinga Pak, jempol tangan ini menyentuh tempat anting-anting. Kalau yang di bahu begini, jari rapat. Kalau yang di telinga, jari renggang. Sama-sama telapak tangan ngadep kiblat. Tidak boleh begini, nggak boleh ya, ini nggak ngadep kiblat, harus begini. Jempol tangan menyentuh tempat anting-anting. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 737, Sahih Muslim 391, Sunan An-Nasai 880, Sunan Abi Dawud nomor hadis 745, Sunan Ibnu Majah 859, Musnad Imam Ahmad 15.172, dan Sunan Ad-Darimi 1251. Selanjutnya hadis yang berikutnya dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri Rasul, fastaqbalal qiblah, lalu menghadap ke kiblat, fakabbar, beliau bertakbir, farafa'a yadaihi hatta hadata udunaih, beliau mengangkat kedua tangannya sehingganya kedua tangannya itu sejajar dengan kedua telinga. Ini jelas ya Pak, hadisnya sahih semua, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim semua, yang sebahu sama-sama sahih dengan yang sampai telinga sama-sama sahih. Sekarang kita nisbatkan ke madhab. Yang sebahu itu madhab Hambali. Madhab Hambali sebahu begini, sebahu. Jangan begini, karena ada yang mengajari Allahu Akbar, ada yang begitu. Itu enggak pas. Jangan begini. Ini di depan namanya. Yang dikatakan nas ini patokannya bahu, maka begini. Nah, gitu. Begini dhamma asabi'ahu, dirapatkan jari-jari tangannya. Ini rapat jari-jari tangan, jangan direnggangkan begini. Jadi Allahu Akbar begitu. Itu madhab Hambali, rapat jari-jarinya. Jadi siapapun yang mengamalkan madhab Hambali begitu caranya. Adapun di madhab Syafi'i sampai ke telinga begini, sampai ke telinga, jari-jarinya nasara asabi'ahu, jari-jari renggang, jangan diginiin, tapi renggang begini, sedikit direnggangkan, jempol tangan menyentuh tempat anting-anting. Ini madhab Syafi'i. Kalau laki-laki angkat sikunya, buka keleknya, kecuali dalam shop. Kalau dalam barisan jangan gini amat Pak, muka orang sampai kita itu agak dikondisikan. Kalau perempuan jangan begini Bu. Kalau perempuan siku tarik ke badan, nah begini. Kalau perempuan yang begini juga begitu. Jadi jangan diangkat keleknya, jangan dibuka. Lalu apa sebabnya? Ya mungkin kelek perempuan lebih bau kali ya, makanya perempuan nggak boleh begini. Ya maksudnya kalau kita ngaji Fathul Qorib kan jelas di Fathul Qorib, sholat beda sholat laki-laki dan perempuan itu. Kalau perempuan harus rapat menyatukan anggota tubuhnya, kalau laki-laki merenggangkan anggota tubuhnya. Kalau perempuan waktu sujud sikunya merapat ke badan. Kalau laki-laki waktu sujud sikunya diangkat menjauh dari sisi lambung. Itu maksudnya. Laki-laki lebih terbuka, perempuan merapat ke tubuh. Itu maksudnya. Sama kayak takbir. Kalau laki-laki begini, perempuan rapat ke badan. Nah karena kita ini madhabnya Syafi'i, ya di Al-Ikhlas ini Syafi'iyah. Kita sholat pakai bismillah jahar, kan begitu. Habis sholat kita pakai zikiran Syafi'iyah. Maka takbirnya begini. Cara takbirnya begini. Jari-jarinya direnggangkan. Nah, saya baca keterangan yang
menegaskan dua perkara ini. Wa huwa mukhayyarun fi raf'ihima ila furu'i udunaih au hadwa mankibaih. Adapun terhadap perbedaan ini bebas memilih, mau ngangkat tangan sampai telinga atau ngangkat tangan sampai ke bahu saja, bebas milih, benar semua. Wa ma'nahu ayyablugha bi atrafi asabihi dzalikal mawadi'. Maknanya adalah sampainya ujung-ujung jari ini di kedua tempat itu. Jadi kalau sebahu, sampainya ujung-ujung jari ini di bahu. Kalau setelinga, sampainya jari-jari kita ini dengan telinga kita. Di sini dikatakan atau lebih atas dari telinga sedikit, begini, atau lebih atas dari bahu sedikit. Kemudian yang berikutnya, wa innama khuyyira li anna kilal amrayni marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini bebas milih. Bebas milih. Dikarenakan dua perkara ini li anna kilal amrayni marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini sama-sama diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mughni juz yang kedua halaman 327. Nah, kemudian yang berikutnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah mujtahidin rajih madhab Syafi'i. Baik, Imam Nawawi menjelaskan wa amma sifatur raf'i fal masyhuru min madhabina wa madhabil jamahir. Adapun sifat mengangkat tangan, pendapat yang masyhur menurut madhab kami. Madhab kami itu madhab Syafi'i maksudnya. Wa madhabil jamahir, dan pendapat mayoritas ulama-ulama. Pendapat mayoritas ulama-ulama. Annahu yarfa'u yadaihi hadwa mankibaih. Sesungguhnya ngangkat tangan itu sejajar dengan kedua bahu. Ini kata Imam Nawawi loh, Pak. Imam Nawawi ini madhab Syafi'i. Ngangkat tangan itu sejajar dengan bahu, hadwa mankibaih. Tapi jangan di stop sampai situ. Kalau di stop pakai situ, sekilit. Orang kan suka nyetop pendapat Imam Nawawi. Beliau ini kan pengarang Syarah Sahih Muslim. Bahkan setahu saya, semua pondok pesantren Wahabi pakai kitab beliau yang Riyadhus Shalihin. Kan dipakai kan kitabnya. Beliau mengatakan ngangkat tangan itu sejajar dengan kedua bahu. Bihaitsu tuhadhiya atrafu asabihi furu'a udunai. Dengan jari-jari tangan ditempatkan di atas telinga, bagian atas telinga. Jari-jari tangan mencapai bagian atas telinga atau melampaui telinga. Wa ibhamahu, dan ibham, dua jempol tangan. Wa ibhamahu syahmata udunai, dengan jempol tangan ke anting-anting, tempat anting-anting, sahmahin, tempat anting-anting ini. Jempol tangan ke tempat anting-anting. Wa rahatahu mankibaih. Nah, pergelangan tangan inilah yang sejajar dengan bahu. Nah, jelas ya. Jadi yang sejajar dengan bahu itu kata Imam Nawawi, pergelangan tangan sejajar dengan bahu. Jari-jari melampaui bagian atas telinga. Jempol tangan menyentuh tempat anting-anting. Inilah pendapat yang paling banyak diamalkan oleh para ulama. Khususnya di mazhab Syafi'i dan ulama-ulama mayoritas. Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua halaman 119. Nah, paham ya? Baik, kemudian yang berikutnya saat mengangkat tangan. Kapan sih kita ngangkat tangan? Al-awwal. Pertama, pendapat pertama, muqaranatur raf'i lit takbir. Bersamaan, muqaranah antara ngangkat dengan takbir. Begini. Allahu Akbar, barengan. Jadi Allahu Akbar, begitu bar sudah bersedekap, itu bersamaan. Kemudian yang berikutnya wathani, yang kedua, taqdimur raf'i ala takbir, mendahulukan ngangkat baru takbir. Begini, ngangkat dulu Allahu Akbar, ngangkat dulu baru takbir. Ada yang barengan
Allahu Akbar. Ada yang ngangkat begini, Allahu Akbar, dua macam itu. Sedangkan yang berikutnya lam yakul ahadun bitaqdimi takbir ala raf'i, dan tidak ada satupun ulama yang berpendapat takbir duluan baru ngangkat. Nah itu nggak boleh berarti. Begini, Allahu Akbar baru ngangkat. Nah nggak boleh. Barengan bagus, ngangkat dulu baru takbir bagus, tapi takbir dulu baru ngangkat nggak boleh. Paham ya Bu? Ya. Dalam kitab Subul Salam juz yang kedua halaman 74. Kitab Subul Salam ini adalah sarah Bulughul Maram. Ini saya kasih tahu sama bapak-bapak, hampir semua orang Wahabi di Indonesia ini kalau pegangan kitab fikihnya apa? Bulughul Maram. Ya kan? Bulughul Maram pegangannya. Dia megang Bulughul Maram tapi membid'ahkan doa kunut. Kan itu menggelikan kan? Menggelikan. Coba semua pegangannya Bulughul Maram tapi membid'ahkan doa kunut. Wong Bulughul Maram itu kan karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama madhab Syafi'i, yang kalau nggak kunut subuh sujud sahwi, pengarang kitab Fathul Bari. Lagi pula Bulughul Maram itu bukan kitab fikih. Nah ini yang sering kita salah. Bulughul Maram bukan kitab fikih, tapi kumpulan dalil-dalil fikih, bukan kitab fikih. Jadi mentah, masih mentah gitu. Harus dijelaskan dulu. Nah penjelasannya di Subul Salam. Baik, yang berikutnya sifat telapak tangan. Sifat telapak tangan itu begini. Dari Abu Hurairah dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi maddan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu apabila berdiri untuk sholat mengangkat kedua tangannya maddan. Nah, kata maddan ini yang jadi perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Maddan itu kata Imam Syafi'i tangannya jarinya mekar. Maddan itu kata Imam Hambali jarinya rapat. Maddan itu kan memanjang. Ada yang mengatakan memanjang ini harus rapat biar manjang. Kata Imam Syafi'i maksudnya mekar. Satu hadis tapi beda tafsir. Sama-sama pakar bahasa Arab, sama-sama ulama, Pak. Ya kurang Arab apa Imam Syafi'i kan? Uang itu zuriat Nabi kok. Kurang Arab apa Imam Hambali kan? Ngerti banget pakarnya. Tapi beda pemahaman. Makanya jangan terlalu keras kalau beda pemahaman itu, gak usah bid'ahin orang lah. Katakan khilafiyah, jangan dihukumi bid'ah. Nah Imam Syafi'i memiliki dalil penguat. Apa dalil penguatnya? Disebutkan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbar li salati nasyara asabi'ahu. Nabi itu idza kabbara li shalah, apabila bertakbir untuk salat, nasyara. Nah, merenggangkan, nasyara. Beliau merenggangkan asabi'ahu, merenggangkan jari-jarinya. Nasyara asabi'ahu. Sunan At-Tirmidzi nomor 239 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Baik, kemudian yang berikutnya satu hal lagi ya. Kapan saja kita ngangkat tangan? Kapan saja kita mengangkat tangan? Imam Hanafi sekali aja waktu takbiratul ihram. Semua madhab 3 kali dan 4 kali. Nah, sekarang kita baca keterangannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW sholat dan beliau mempraktekkan sholat Nabi, mencontohkan sholat Nabi. Abdullah bin Mas'ud ini sholat, tujuannya mempraktekkan sholat Nabi. Beliau praktek fasalla falam yarfa' yadaihi illa fi awwali marwah. Abdullah bin Mas'ud sholat dan tidak ngangkat tangan kecuali hanya sekali saja, waktu awal. Illa fi awwali marrah, awal sekali aja waktu takbiratul ihram. Ini Sunan Abi Daud nomor 257, An-Nasa'i 1026, Sunan Abi Daud 748, Musnad Imam Ahmad. Ini pendapat yang diambil oleh Imam Hanafi, At-Taudi dan An-Nakhai.
Nah, adapun jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ngangkat tangan itu minimal di 3 tempat. Yakni dari salim dari bapaknya tadi, Nabi idza ftataha sholata rafa'a yadayhi. Kalau membuka salat takbiratul ihram ngangkat tangan. Wa qabla ayyarka'a, sebelum ruku ngangkat tangan. Wa idza rafa'a minar ruku', ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, juga ngangkat tangan. Wala yarfa'uhuma baina sajadatain, dan jangan ngangkat tangan ketika di antara 2 sujud. Ingat, bangun mau sujud jangan ngangkat tangan. Bangun sujud, duduk di antara 2 sujud jangan ngangkat tangan. Mau sujud lagi jangan ngangkat tangan. Bangun dari sujud yang kedua pun tidak ngangkat tangan. Mau sujud nggak ngangkat tangan. Bangun dari sujud ke duduk di antara 2 sujud nggak ngangkat tangan. Sujud lagi nggak ngangkat tangan. Bangun dari sujud yang kedua mau berdiri pun tidak ngangkat tangan. Paham ya? Sahih Muslim nomor 739, Sahih Al-Bukhari nomor 739, Sahih Muslim 390. Nah, adapun ngangkatnya ditambah 1, ngangkat di 4 tempat. Ini dari perbuatan amal Abdullah bin Umar. Tapi hadis ini marfu, Bapak Ibu. Walaupun Abdullah bin Umar yang mempraktekkan, karena disandarkan kepada Nabi, maka marfu kepada Nabi juga. Jadi hadis ini sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, karena idza dakhala fi shalah, beliau ketika masuk ke dalam salat kabbar rafa'a yadayhi. Beliau bertakbir mengangkat kedua tangan. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, ketika ruku mengangkat kedua tangan. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga mengangkat kedua tangan. Wa idza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi. Dan yang keempat, ketika bangun dari 2 rakaat habis tasawuf awal ya. Bangun dari 2 rakaat habis tasawuf awal, rafa'a yadayhi, pun mengangkat kedua tangan. Jadi 4 tempat. Bangun dari tasawuf awal, berdiri, ngangkat kedua tangan. Sahih Al-Bukhari nomor 739, Musnad Imam Ahmad 6293. Sampai sini kita buka tanya jawab. Monggo silakan.